Kembali saya ucapkan selamat datang di webinar hari ini. Seperti yang tadi Mas Arif sudah sampaikan, hari ini kita akan sharing terkait dengan sistem manajemen mutu di laboratorium. Tentu insya Allah harapannya biarpun hari Sabtu, Bapak Ibu tetap semangat untuk ikut acara hari ini. Tapi tentu sebelum saya menyampaikan materi hari ini, perlu kenalan terlebih dahulu. Bapak Ibu, nama saya Nikmatullah. Untuk riwayat pendidikan, memang SMK saya memang dari analis kimia, D3 juga di analis kimia, sarjana di Teknik Kimia Universitas Indonesia. Untuk pengalaman kerja sebelumnya saya bekerja di PT Mutu Agung Lestari, Bapak Ibu, sebagai analis dan supervisor untuk laboratorium lingkungan dan produk kayu, dan di 2015 saya pindah ke kurang lebih perusahaan yang sama, testing, inspection, dan certification, PT Tufnor Indonesia. Kebetulan saya bertemu dengan Mas Arif di Tufnor Indonesia nih, dan saat ini saya menjabat sebagai QHSE Manager untuk Tufnor Indonesia sendiri. Oke, tanpa perlu berlama-lama, Bapak Ibu, kita langsung masuk ke agenda webinar kita siang hari ini. Apa saja yang akan kita bahas? Pertama adalah tentu apa sih yang melatar belakangi keharusan suatu laboratorium itu mengimplementasikan sistem manajemen. Terus yang kedua, bagaimana prinsip-prinsip sistem manajemen mutu di laboratorium. Selanjutnya nanti kita akan mengenal, mungkin ini hanya elemen-elemen utamanya saja, karena memang yang kita bahas hari ini adalah masih secara umum ya Bapak Ibu, belum mendetail. Selanjutnya adalah bagaimana penerapan elemen utama tadi. Nanti akan kita lanjutkan dengan bagaimana dokumentasi sistem manajemen mutu di laboratorium itu diimplementasikan. Setelah itu nanti setelah kita implementasikan sistem manajemen mutunya, tentu Bapak Ibu juga mengharapkan pengakuan. Sama seperti mungkin di 9.000, 14.000, pasti akan ada pengakuan melalui sertifikasi. Nah, sistem manajemen mutu ini juga nanti ada sistem pengakuannya tersendiri. Setelah itu, setelah mendapatkan pengakuan, apakah selesai? Tentu tidak. Tentu pasti ada tantangan dan hambatan pada saat kita mengimplementasikan sistem manajemen mutu. Yang terakhir adalah manfaatnya. Kenapa sih kita harus mengimplementasikan sistem manajemen mutu ini secara continue, secara terus-menerus? Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke agenda kita yang pertama. Apa yang melatar belakangi suatu laboratorium itu perlu mengimplementasikan sistem manajemen mutu, dan tentu kita berangkat dari definisi sistem manajemen mutu itu sendiri apa. Jadi sistem manajemen mutu itu adalah sistem yang digunakan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ya Bapak Ibu, seluruh aktivitas dan proses di laboratorium itu bisa berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan. Kenapa sini telah ditentukan? Karena laboratorium pasti punya standarnya masing-masing. Kalau misalkan Bapak Ibu di laboratorium food, berarti nanti ada standar dari Badan POM misalnya, ada standar dari kesehatan, ada standar dari Badan Gizi, dan lain-lain. Begitu juga kalau misalkan Bapak Ibu laboratoriumnya laboratorium pengujian untuk produk oli, produk kayu, nah ini nanti regulatornya dan standar itu pasti akan berbeda lagi. Jadi harapannya dengan melakukan atau mengimplementasikan sistem manajemen laboratorium itu, tentu standar dan kualitas hasil dari pengujian laboratorium juga sesuai dengan standar mutu yang ditentukan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama tentu menjamin hasil pengujian atau penelitian dari laboratorium ini bisa akurat dan terpercaya. Yang kedua, dengan mengimplementasikan sistem manajemen tentu akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari proses operation di laboratorium itu sendiri. Yang terakhir, pastinya adalah memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar, baik itu nasional maupun internasional. Jadi mungkin inilah latar belakang inilah yang melatar belakangi laboratorium mengimplementasikan suatu sistem manajemen mutu tentunya. Apa saja yang mendasari atau mendasari implementasi sistem manajemen mutu ini? Yang pertama tentu semua sistem manajemen tidak hanya di laboratorium, di setiap organisasi pada saat mengimplementasikan mungkin 9001, SMK 3 atau apapun, yang pertama adalah tentu keterlibatan dari manajemen.
Kenapa? Karena tanpa keterlibatan dari manajemen, tanpa komitmen dan dukungan dalam mengimplementasikan ini dari manajemen, apapun sistem manajemen mutunya, sebagus apapun sistem manajemen mutunya, tentu tidak akan berjalan dengan baik. Terus yang kedua, tentu adanya pendekatan berbasis proses dan resiko. Jadi semua proses itu pasti akan saling berhubung. Nah, saling keterhubungan ini tentu ada resiko dan peluang yang muncul dan bisa dicapai ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Dengan mengimplementasikan sistem manajemen ini, harapannya pada saat laboratorium itu mengeluarkan hasil pengujian, itu yang dikeluarkan adalah data yang memang sudah valid. Dari mana? Dari data-data, rekaman-rekaman, proses-proses yang tertelusur. Yang selanjutnya adalah dengan mengimplementasikan sistem manajemen ini, tentu laboratorium juga bisa melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Jadi laboratorium itu bisa menilai sendiri proses-proses mana yang perlu diperbaiki, proses mana yang sudah baik untuk ditingkatkan di masa atau periode selanjutnya. Dan yang paling utama, yang mendasari implementasi sistem manajemen mutu ini tentu adalah fokus kepada keinginan pelanggan. Jadi laboratorium bisa menyediakan hasil yang harapannya memenuhi keinginan dari pelanggan. Nah, tanda petiknya, memenuhi harapan dari pelanggan ini bukan berarti hasil laboratorium itu harus sesuai dengan keinginan pelanggan ya Bapak Ibu. Balik lagi, kita harus nge-refer ke standar. Jadi harapannya standar itu terpenuhi, harapan pelanggan untuk produknya itu sesuai dengan standar itu juga bisa terpenuhi. Oke, kita lanjutkan dengan elemen-elemen utama dalam implementasi sistem manajemen laboratorium. Ini yang pertama tentu adanya kebijakan. Yang kedua dari kebijakan itu akan timbul sasaran, apa yang akan dicapai. Nah, dari sasaran ini tentu dievaluasi kembali sumber daya yang diperlukan itu apa saja, sumber daya sudah ada, nanti prosesnya itu akan seperti apa dan bagaimana. Selanjutnya akan dievaluasi apakah sasaran, sumber daya, proses ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika tidak, nanti di akhir kita akan lakukan yang namanya perbaikan berkelanjutan. Oke, kita bahas pertama terkait dengan kebijakan. Kebijakan di sini tentu tadi sistem manajemen itu semuanya tidak lepas dari peran dari manajemen. Jadi di kebijakan ini harapannya laboratorium juga dapat komitmen terhadap mutu dan keandalan hasil dari manajemen. Jadi manajemen maunya apa? Nah, itu yang akan kita jadikan ke depannya sasarannya. Sasaran ini apa? Sasaran ini adalah tujuan mutu dan pemetaan strategi, tujuan mutu dan pemetaan bagaimana mencapai tujuan-tujuan tadi. Yang ketiga adalah sumber daya. Jadi sumber daya itu tentu semua sistem manajemen, terutama di laboratorium ini, perlu yang namanya fasilitas, personil, peralatan, serta sistem pendukung. Supaya apa? Supaya sistem manajemen mutu ini bisa berjalan terus-menerus. Setelah itu nanti ada akan proses, di proses ini bagaimana cara laboratorium untuk memantau dan memvalidasi prosesnya. Jadi apakah proses A ini sudah sesuai, proses B atau sesuai. Karena tadi satu proses dengan proses lain ini akan berkaitan, jadi kita harus melakukan validasinya. Apakah memang sudah efektif, sudah efisien atau belum. Baru nanti setelah itu kita lakukan evaluasi. Evaluasi ini adalah pengawasan berkala terhadap sistem manajemen mutu. Jadi dari setiap proses yang ada, kalau di laboratorium mungkin ada proses penerimaan sampel, ada proses analisa, ada proses pemastian keabsahan hasil. Nah, dari setiap proses ini nanti kita akan evaluasi mana yang sudah bagus, mana yang belum, mana yang perlu perbaikan, sehingga muncullah langkah-langkah untuk apa? Untuk memperbarui atau memperbaiki kekurangan yang tadi ditemukan dari hasil evaluasi kinerja tadi. Jadi kurang lebih elemen utama dari implementasi sistem manajemen mutu itu adalah 5 ini yang krusialnya.
Nah, bagaimana penerapannya? Di sisi kebijakan tentu nanti harus ada susunan kebijakan yang wajib ditandatangani oleh manajemen puncak. Mungkin Bapak Ibu praktisi SMK 3 atau Bapak Ibu sebagai QA, Bapak Ibu yang sebagai dokumen controller atau MR ini sudah tidak asing dengan yang namanya kebijakan ya Bapak Ibu. Nah, di sistem manajemen laboratorium juga ini dikenal yang namanya kebijakan. Tapi mungkin kebijakannya hampir sama dengan kebijakan mutu dari 9001, hanya saja mungkin spesifik ke kegiatan laboratorium. Itu Bapak Ibu. Yang kedua adalah sasaran. Jadi setelah turun kebijakan dari manajemen, ini tim laboratorium akan berunding untuk membuat sasaran mutu yang jelas dan terukur. Biasanya kalau di laboratorium yang paling umum adalah waktu pengujian biasanya. Sasarannya yang biasanya waktu pengujian ditentukan, misalnya waktu pengujiannya 10 hari, 15 hari, 20 hari, 1 bulan. Nah, ini biasanya akan jadi salah satu poin sasaran mutu, termasuk juga jumlah komplain atau bisa jadi keikutsertaan dalam uji banding atau uji profisiensi, itu biasanya yang dijadikan sasaran mutu untuk implementasi sistem manajemen laboratorium. Tujuannya untuk apa? Tujuannya tentu supaya organisasi yang implementasikan sistem manajemen laboratorium ini tahu hasil akhir yang mau dicapai, selain dalam tanda petik tentu kalau misalkan kita ngomongin bisnis pasti akan ada target revenue. Jadi selain target revenue, target dari implementasi sistem manajemen mutu ini ke depannya itu seperti apa? Itu bisa kelihatan. Selanjutnya adalah sumber daya. Jadi sumber daya dalam penerapan sistem manajemen laboratorium tentu karena kita ngomonginnya lab pasti ada fasilitas laboratoriumnya ya Bapak Ibu. Nah, fasilitas laboratorium ini apakah harus permanen milik sendiri atau seperti apa? Ini di aturan sistem manajemen itu ada beberapa yang mengatur kalau fasilitas ini nggak harus permanen. Fasilitas itu boleh mobile. Yang penting apa? Yang penting memadai untuk melakukan analisa sesuai dengan syarat-syarat mutu tadi. Nah, selain fasilitas, tentu di persyaratan sumber daya ini ada yang namanya personilnya, ada kondisi lingkungannya, ada juga sistem pendukung. Nah, berarti di sana perlu yang namanya awareness, pelatihan, cara penggunaan peralatan, bagaimana cara melakukan pengujian, dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk penerapan di proses biasanya itu adanya penyusunan prosedur standar untuk setiap aktivitas. Seperti yang saya informasikan tadi, untuk di laboratorium itu kan prosesnya dari penerimaan sampel, proses review, order, kemudian dilanjutkan dengan analisa, dilanjutkan dengan proses evaluasi jaminan mutu, pelaporan hasil, komplain, dan lain-lain. Tentu di sini perlu standar dokumennya, prosedurnya, bagaimana melakukannya. Nah, inilah krusialnya, inilah step penyusunan langkahnya supaya satu dan personil yang lain itu melakukan proses yang sama dengan cara yang sama gitu. Nah, setelah ada prosedurnya, sudah ditetapkan prosedurnya, kita evaluasi apakah semua personil itu betul-betul melakukan sesuai dengan prosedur yang diterapkan atau tidak. Dengan cara apa? Dengan cara ya tentu kita evaluasi. Evaluasinya seperti apa? Ya kita nilai dari indikator-indikator kinerja, dari sasaran mutu tadi, dari step-step di prosedur, ini betul-betul dilakukan secara menyeluruh atau tidak. Evaluasi kinerja biasanya melalui apa? Biasanya bisa melalui inspeksi, bisa melalui program uji banding, bisa melalui program uji profisiensi, bisa dengan juga audit internal pelaksanaannya Bapak Ibu. Kurang lebih sama dengan sistem manajemen yang lain. Hanya saja fokusnya memang di sini adalah pada kegiatan di pengujian di laboratorium. Jadi harapannya pada saat ada evaluasi kinerja yang tidak memenuhi atau belum maksimum, di sini bisa diambil tindakan perbaikan untuk apa? Untuk menaikkan atau mengefektifkan kembali sistem manajemen yang sudah diterapkan. Nah,
Mungkin Bapak Ibu juga mengenal yang namanya dokumentasi sistem manajemen. Jadi ini sebenarnya bukan hierarki yang wajib ya Bapak Ibu. Menurut sumber ISO TR 10.013 ini sebenarnya sudah ada yang terbaru Bapak Ibu versi 2021. Kalau versi 2001 masih mengenal 3 level, 2021 itu sebenarnya kembali lagi ke level 4, cuma tidak ada mandatory, tidak ada kewajiban laboratorium ataupun organisasi yang mengimplementasikan sistem manajemen itu harus sistem dokumentasinya itu sampai level 4. Mungkin Bapak Ibu yang sudah sering berkecimpung di dunia dokumentasi sistem manajemen itu ada beberapa yang mengenal, oh sekarang level 1 itu tidak wajib loh Pak gitu. Ada beberapa sistem manajemen yang memang tidak mewajibkan ada dokumen level 1. Jadi sebenarnya dari proses perubahan 9001 ke 9001 seri 2015 itu sistem dokumentasi manajemen itu sudah dibebaskan. Sudah dibebaskan dalam artian prosedur, instruksi kerja itu boleh bentuknya apapun. Boleh bentuknya dokumentasi, boleh bentuknya hanya semacam flowchart, itu juga boleh. Yang penting adalah tadi poin proses itu punya guidance yang jelas. Nah, kenapa kenapa saya informasikan ini masih jadi patokan yang banyak dipakai di laboratorium sampai saat ini. Jadi kami di laboratorium juga masih mengenal leveling dokumen. Jadi ada level 1 kebijakan utama pengelolaan, level 2 prosedur, level 3 itu nanti ada metode, instruksi kerja dan dokumen lain yang digunakan tentu dalam sistem manajemen laboratorium. Kenapa tidak ada formulir? Karena sebenarnya formulir ini bisa aja muncul di level 1, bisa juga muncul di level 2, bisa juga muncul di level 3. Karena apa? Karena formulir ini kan menjadi salah satu alat bukti bahwasanya memang sistem manajemen mutu ini dilakukan secara konsisten, secara baik gitu. Nah, apa sih bedanya prosedur-prosedur dokumen-dokumen tadi? Yang pertama mungkin kita kenal panduan mutu. Panduan mutu ini adalah dokumen induk yang merumuskan kebijakan, prinsip-prinsip dasar yang nanti akan digunakan di laboratorium yang nanti akan berhubungan atau berkoordinasi atau saling terkait dengan prosedur-prosedur pengoperasian, informasi sumber daya, dan rekaman yang menentukan di sistem manajemen. Jadi panduan mutu ini adalah buku besarnya dari prosedur-prosedur turunan yang ada di laboratorium nantinya. Yang kedua adalah prosedur. Prosedur ini apa? Prosedur ini adalah dokumen yang menjelaskan mengenai cara yang digunakan untuk melaksanakan sistem manajemen, yang menjelaskan mengenai apa, siapa, bagaimana, kapan suatu pekerjaan itu harus dilakukan. Contohnya apa? Contohnya ada prosedur penerimaan karyawan, prosedur pengendalian dokumen, prosedur pengelolaan peralatan kalau di laboratorium, dan lain-lain. Yang ketiga adalah metode atau instruksi kerja. Apa yang dimaksud dengan metode atau instruksi kerja ini? Metode atau instruksi kerja ini adalah dokumen yang menjelaskan mengenai cara yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Contohnya adalah kalau di laboratorium ada metode uji analisa kadar air dengan metode oven, ada instruksi kerja operasional alat spektrofotometri. Nah, ini lebih spesifik ke pekerjaan tertentu. Kalau prosedur mungkin agak sedikit general ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah formulir. Apa sih formulir? Formulir ini adalah dokumen yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencatat bukti yang diperoleh dari kegiatan. Jadi formulir ini adalah evidence dari implementasi prosedur atau implementasi dari metode atau instruksi kerja. Contohnya apa? Contohnya formulir pemakaian alat, formulir distribusi dokumen, formulir hasil analisa, itu juga bisa dikategorikan sebagai formulir. Itulah kenapa di hierarki dokumen tadi, di kami, terutama di Tutor Indonesia, lebih memilih formulir ini dikeluarkan dari level hierarki, karena bisa muncul di level 2, bisa muncul di level 3, bahkan bisa muncul di panduan mutu formulir ini. Jadi kebijakan bisa jadi bentuknya adalah formulir statis gitu Bapak Ibu, kurang lebih. Apa bedanya dokumen dan rekaman?
Ya mungkin ini Bapak Ibu juga yang biasa bersinggungan dengan dokumentasi sistem manajemen sudah sangat hafal ya Bapak Ibu. Dokumen itu biasanya berupa prosedur, instruksi kerja, spesifikasi, gambar-gambar, ini dokumen. Jadi dokumen ini merupakan instruksi yang disetujui ya Bapak Ibu. Jadi harapannya semua prosedur tadi, instruksi kerja tadi, spesifikasi tadi itu sudah disetujui baik dalam bentuk kertas ataupun elektronik yang memandu tentang bagaimana suatu kegiatan harus dilakukan. Ini dokumen. Jadi boleh dalam bentuk kertas, hard copy, ataupun kalau sekarang boleh dalam bentuk elektronik. Jadi bebas bentuknya. Tapi isinya adalah panduan bagaimana suatu pekerjaan itu dilakukan. Bedanya dengan rekaman apa? Rekaman juga sebenarnya termasuk dokumen. Bedanya adalah rekaman itu memberikan bukti kepatuhan dengan persyaratan yang ditetapkan dan tolak ukur efektivitas pengoperasian sistem manajemen yang berlaku. Jadi rekaman ini adalah evidence dari dokumen-dokumen tadi ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan sudah ada rekamannya, konsisten dibuat, konsisten dilakukan, berarti implementasi sistem manajemennya itu sudah dianggap baik. Rekaman memberikan bukti bahwa kegiatan itu telah dilakukan atau hasilnya dicapai. Kalau misalkan kita ada formulir hasil uji, berarti proses pengujiannya itu sudah selesai. Rekaman juga umumnya mendokumentasikan pekerjaan yang telah selesai ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan sudah ada rekamannya, berarti Bapak Ibu dianggap sudah melakukan satu pekerjaan sesuai dengan dokumen yang diacu atau instruksi kerja atau prosedur yang diacu. Nah, bagaimana melakukan pengendalian dokumen? Ini terutama berdasarkan prinsip sistem manajemen di laboratorium ya Bapak Ibu. Jadi dokumen itu dikenal ada dua, ada dokumen internal dan dokumen eksternal. Nah, apa sih bedanya dokumen internal dan dokumen eksternal? Kalau dokumen internal, mungkin Bapak Ibu tadi sudah sempat saya jelaskan ada prosedur-prosedur, prosedur pengelolaan peralatan, prosedur penerimaan karyawan. Nah, ini masuknya dokumen-dokumen internal. Bedanya dengan dokumen eksternal apa? Dokumen eksternal ini biasanya regulasi, standar, metode kerja, referensi metode kerja itu kita kenal sebagai dokumen eksternal. Nah, di dalam pengendalian dokumen atau sistem pengendalian dokumen sesuai dengan sistem manajemen mutu, baik dokumen internal maupun dokumen eksternal ini wajib untuk dikendalikan. Nah, kenapa apa sih maksudnya dikendalikan? Maksudnya dikendalikan adalah peredarannya harus terkendali, terus penyimpanannya harus dikendalikan, updatingnya itu juga harus dikendalikan secara baik ya Bapak Ibu, sama dengan ya prosedur internal. Jadi eksternal pun kita harus manage. Di pengendalian dokumen ini, laboratorium harus memastikan bahwa dokumen yang dipakai itu sudah disetujui sebelum diterbitkan. Jadi, dokumen tadi prosedur, instruksi kerja, metode uji itu harus disetujui sebelum dokumen itu dianggap berlaku oleh personil yang berwenang. Jadi di pengendalian dokumen ini masing-masing level dokumen itu harus juga lab mendefine siapa personil yang berwenang untuk mereview dan menyetujui dokumen yang akan digunakan. Selanjutnya adalah dikaji ulang secara berkala dan diperbarui seperlunya. Jadi kalau Bapak Ibu pada saat mengimplementasikan sistem manajemen sudah bikin prosedur misalnya, prosedurnya tadi prosedur pengelolaan peralatan. Prosedur ini pertama kali disetujui tahun 2015 anggaplah. Berarti kalau misalkan 2015 sampai sekarang itu sudah lebih dari 10 tahun. Nah, ini apakah masih relevan atau tidak? Tentu diperlukan proses kaji ulang. Biasanya masing-masing laboratorium ini punya kebijakan sendiri untuk periode kaji ulangnya. Apakah perlu diperbaharui? Ya kalau misalkan ada pembaruan, ada perubahan referensi, ada perubahan standar, tentu prosedur atau dokumen internal ini juga perlu diperbarui.
Selanjutnya, jika ada perubahan atau status revisi dari dokumen, nah status revisi terkininya itu teridentifikasi. Biasanya kalau Bapak Ibu melihat di dokumen-dokumen di perusahaan Bapak Ibu, di headernya atau di footernya itu ada informasi nomor revisi. Nah, ini kelihatan nomor revisinya, nomor revisi berapa. Nah, itu dipastikan nomor revisi yang terakhir, atau bisa jadi ada double Bapak Ibu, ada nomor revisi, ada nomor tanggal terbit. Jadi tujuannya itu kita untuk mengidentifikasi ini dokumen yang terbaru, yang terupdate atau enggak nih yang digunakan. Nah, selanjutnya didistribusikan dan dipastikan versi yang terbaru yang beredar. Jadi dokumen ini bukan hanya miliknya tim quality, bukan hanya miliknya tim QHSE, tapi dokumen ini harapannya juga diketahui oleh semua orang yang terlibat di implementasi sistem manajemen tadi. Jadi kalau di laboratorium ya tim admin tahu, analis tahu, supervisornya tahu, technical manajernya tahu, tim quality-nya juga tahu. Jadi masing-masing punya akses ke dokumen yang terbaru dan aksesnya itu mudah gitu. Selanjutnya diidentifikasi secara unik. Jadi karena mungkin di Bapak Ibu juga ada dokumen-dokumen dari sistem manajemen yang lain, tentu masing-masing dokumentasi sistem manajemen ini ada penomoran-penomoran atau sistem-sistem identifikasi tersendiri. Nah, nanti mungkin setelah di slide ini saya akan coba juga informasikan bagaimana sih salah satu contoh untuk mengidentifikasi dokumen-dokumen ini. Yang terakhir adalah bagaimana caranya tim yang mengimplementasikan sistem manajemen di laboratorium ini memastikan bahwasannya dokumen-dokumen yang sudah tidak berlaku tadi, yang revisinya revisi sebelumnya, yang tanggal penerbitan sebelumnya, ini tidak didistribusikan, tidak terdistribusi itu. Jadi kalau bisa dokumen-dokumen tadi jika sudah ada yang baru, yang lamanya ya ditarik, jadikan sebagai obsolete atau bisa jadi ditandain, oh ini dokumennya obsolete, bisa dicap, bisa juga dimusnahkan. Nah, selanjutnya selain dokumen yang wajib dikendalikan juga adalah rekaman. Jadi laboratorium harus membuat dan menyimpan rekaman yang dapat dibaca untuk menunjukkan pemenuhan persyaratan dalam dokumen ini. Kenapa sih di sini ditekankan sekarang ya, membuat dan menyimpan yang rekaman yang dapat dibaca, karena saat ini mungkin di kondisi sekarang yang serba digital, tulisan-tulisan tangan personil-personil di laboratorium ini kurang dalam tanda petik sulit untuk dipahami, sulit untuk dibaca. Jadi ya mungkin ditekankanlah di sini digunakan pola penulisan yang harusnya bisa dibaca orang lain, bukan cuma bisa dibaca dan dipahami dirinya sendiri gitu. Itu juga mungkin yang melatar belakangi rekaman itu sekarang bukan hanya rekaman hard copy ya, tapi juga boleh rekaman dalam bentuk elektronik gitu Bapak Ibu. Selanjutnya, laboratorium harus menerapkan pengendalian yang diperlukan. Jadi rekaman ini juga harus dikendalikan, bagaimana cara mengidentifikasinya, bagaimana rekaman ini disimpan, bagaimana rekaman ini dilindungi, bagaimana pencadangannya, bagaimana sistem arsipnya, kalau misalkan kita butuh bagaimana cara pengambilannya, rekaman ini mau disimpan berapa lama, apakah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ini laboratorium juga mesti menentukan waktu untuk retensinya. Terus yang terakhir adalah pemusnahan. Karena apa? Karena nggak mungkin kita menyimpan rekaman terus-menerus gitu. Sepanjang siklus laboratorium itu beroperasi, rekamannya masih tersedia. Wah, bagus sih memang, tapi itu kan akan jadi effort tambahan kalau misalkan itu tidak diatur. Selanjutnya adalah laboratorium harus menyimpan rekaman selama periode yang konsisten dengan kewajiban kontraktualnya. Tadi kalau di poin kedua adalah laboratorium harus menetapkan waktu retensinya, ini kebijakannya adalah kebijakan laboratorium. Nah, di poin ketiga ini ada tambahan konsisten dengan kewajiban kontraktualnya. Jadi kalau misalkan laboratorium punya kontrak dengan kliennya, misalnya laboratorium kebijakannya rekaman itu disimpan 2 tahun, tapi ternyata
kliennya menghendaki penyimpanan rekaman ini selama 5 tahun. Berarti laboratorium ini boleh menetapkan nih mau setuju apa enggak. Kalau laboratorium setuju, berarti semua rekaman terkait dengan klien tersebut ya harus disimpan sesuai dengan kontrak tadi 5 tahun, tidak mengikuti kebijakan laboratorium tadi yang 2 tahun sekali. Yang terakhir, akses pada rekaman ini harus konsisten dengan komitmen kerahasiaan dan rekaman harus tersedia dengan mudah. Jadi Bapak Ibu, karena rekaman ini merupakan salah satu bukti dari pekerjaan sudah dilakukan, kalau di laboratorium berarti ada bukti-bukti proses analisa sampai ke hasil analisa. Nah, akses ke rekaman ini tentu harus dibatasi. Siapa saja yang bisa melihat, siapa saja yang bisa mengubah, siapa saja yang bisa mengcopy. Karena apa? Tentu ada dokumen-dokumen, ada nilai-nilai, ada data-data yang tidak bisa disebarkan ke orang atau pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Nah, mungkin ini sedikit menginformasikan tadi untuk pengendalian dokumennya, Bapak Ibu, best practice-nya yang sudah kami lakukan di laboratorium. Ini kurang lebih kalau kami biasanya bikin pengkodean kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kode P itu biasanya untuk prosedur, kode F itu untuk formulir. Jadi kalau misalkan pada saat implementasinya di laboratorium, kalau kita bikin P lab berarti itu prosedur untuk lab, F lab itu berarti formulir untuk di laboratorium. XX ini bisa jadi untuk memudahkan, biasanya kalau sistem manajemen itu ada klausul-klausul ya Bapak Ibu. 9.001 mungkin ada klausul 1 sampai klausul 10, begitu juga dengan 14.000. Nah, di laboratorium ini kalau kita mengikuti 17025 nanti ada total 8 klausul. Nah, XX ini bisa juga jadi referensi klausul dari sistem manajemennya. Contohnya, prosedur pengelolaan peralatan. Nah, di ISO 17025 untuk persyaratan kompetensi laboratorium, peralatan ini ada di klausul 6.4. Berarti bisa jadi best practice-nya untuk identifikasi prosedurnya nanti ada PLab strip 6.4 strip 01 misalnya. Jadi nanti ini ada prosedur di laboratorium terkait dengan pengelolaan peralatan. Itu 01 prosedur umumnya. Ada turunannya misalkan ada prosedur tambahan karena diperlukan instruksi kerja. Bisa jadi Bapak Ibu bikin PLab strip 6.4, strip 02 dan selanjutnya. Bagaimana dengan formulirnya supaya ini koneksinya itu lebih baik, formulirnya juga harapannya kurang lebih penomorannya itu sama dengan prosedurnya. Jadi tinggal diganti notasi P-nya diganti dengan F, nanti mungkin di belakangnya bisa kita kasih titik A, titik B, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan ada 10 prosedur, ya bisa jadi nanti F-Lab 6.4, 01.A sampai 01.J gitu ya Bapak Ibu. Ini sharing best practice saja, bisa jadi penomoran tentu masing-masing organisasi punya mekanismenya masing-masing. Oke, mungkin ini yang perlu saya ingatkan juga di semua sistem manajemen pasti harapannya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi if you have not documented an activity, you have not done it. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu belum mendokumentasikan apa aktivitas yang Bapak Ibu kerjakan dalam bentuk tadi ya, formulir atau rekaman, berarti Bapak Ibu dinyatakan belum melaksanakannya. Karena apa? Formulir tadi adalah bukti bahwasanya suatu aktivitas, suatu pekerjaan itu sudah dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu tadi sudah mengimplementasikan sistem manajemen mutunya, bagaimana melakukan pengelolaan, bagaimana proses itu harus bikin prosedur, dan lain-lain. Apakah berhenti sampai di sana? Tentu tidak, Bapak Ibu. Bagaimana sistem manajemen itu bisa diakui? Tentu harapannya ya klien kita mengakui, kompetitor kita mengakui kalau seumpama kita sudah lebih bagus dan lain-lain. Pengakuannya kurang lebih itu ada 3. Yang pertama adalah ISO 9001, ini umum. Harapannya tentu biarpun implementasinya sistem manajemen lab itu ada ISO tersendiri, kalau misalkan bisa diakui 9001-nya itu akan lebih baik. Nah, ada standar-standar teknis yang memang diperuntukkan untuk laboratorium. Apa aja standarnya? Yang pertama, yang terutama itu adalah ISO 17025.
di mana ISO 17025 ini merupakan standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Bahkan kalau misalkan Bapak Ibu melakukan atau hanya melakukan sampling saja, saat ini Bapak Ibu boleh juga atau bisa juga mengajukan implementasi untuk ISO 17025 ini. Selain 17025 ada Bapak Ibu. Bapak Ibu juga boleh mengajukan pengakuan implementasi sistem manajemen di laboratoriumnya berdasarkan GLP atau dikenal namanya Good Laboratory Practice, di mana GLP ini adalah serangkaian pedoman untuk pengelolaan laboratorium dan kegiatan pengujian yang bertujuan untuk menjamin kualitas, keandalan, dan keakuratan dari hasil pengujian. Kurang lebih sebenarnya 17025 dan GLP ini mirip, hampir mirip, tapi ada sedikit perbedaan. Perbedaannya apa? Setelah ini mungkin akan coba saya sampaikan ya Bapak Ibu. Nah, apa sih bedanya GLP? GLP kan tadi suatu alat manajemen laboratorium yang mengorganisasikan laboratorium pengujian dengan tujuan untuk mencegah kesalahan serta meningkatkan dan menjaga mutu data hasil pengujian. Jadi fokusnya GLP ini betul-betul ke proses di laboratorium saja. Betul-betul ke proses pengujian, proses kalibrasi, itu saja ya Bapak Ibu. Belum sampai ke dokumen-dokumen atau proses-proses pendukungnya. Jadi ini betul-betul murni di kegiatan laboratoriumnya saja. Bedanya apa dengan ISO 17025? Kalau 17025 ini memadukan antara tadi ya Bapak Ibu, proses di laboratorium dengan proses di organisasinya atau supportingnya, baik itu dari fasilitasnya, personilnya, kondisi lingkungannya, sehingga ini menjamin pengujian atau kalibrasi itu dilakukan selalu terencana, dilaksanakan, dipantau, direkam, dan dilaporkan sesuai dengan persyaratannya. Jadi perbedaan yang mendasar adalah kalau GLP tadi ngomonginnya di labnya saja, kalau ISO 17025 selain di laboratoriumnya, supportingnya juga nanti akan akan terkena dampaknya. Jadi kalau misalkan kalau GLP betul-betul yang mengimplementasikan analisnya saja, ISO 17025 itu bukan cuma analisnya, tapi tim procurement-nya, tim HRD-nya, pengadaan, itu semua akan terlibat untuk di 17025. Nah, mungkin sedikit menginformasikan terkait dengan sejarahnya, kenapa sih 17025 ini lebih advance dari GLP, karena 17025 ini sebenarnya awal mulanya GLP Bapak Ibu. Nah, GLP ini kalau misalkan Bapak Ibu mau penunjukannya GLP, ini tergantung dari negara mana. Jadi ada beberapa negara yang memang mengeluarkan pedoman good laboratory practice. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau customer-nya di New Zealand misalnya, bisa ikut menunjukkan untuk GLP yang New Zealand. Kalau di Denmark, mungkin di Denmark. Di Amerika bisa jadi ikut GLP-nya GLP Amerika gitu. Jadi masing-masing negara, masing-masing belahan dunia itu punya sistem GLP-nya masing-masing. Berbeda dengan 17025 Bapak Ibu. 17025 ini salah satu standar yang memang sudah diakui bersama untuk apa? Untuk penilaian kompetensi laboratorium. Tapi milih yang mana tentu tergantung dari laboratorium Bapak Ibu. Lebih prefernya mana, kliennya juga menginginkan yang mana. Bisa salah satu, bisa juga dua-duanya. Itu. Tapi sebenarnya dengan Bapak Ibu mengimplementasikan 17025 ini sebenarnya Bapak Ibu sudah mengintegrasikan antara persyaratan GLP Good Laboratory Practice dengan persyaratan di sistem manajemen mutu ISO 9001. Jadi ISO 17025 ini adalah gabungan dari GLP dan ISO 9001. Nah, bedanya apa? Tadi sempat saya singgung di awal, untuk yang GLP itu cakupannya biasanya kita ngomongin good sampling practice, good analytical practice, good measurement practice, good documentation practice, good housekeeping practice. Ini lebih ke
betul-betul satu proses per proses. Sasarannya ya tentu supaya nggak ada yang keliru, nggak ada yang salah, datanya itu akurat, dapat dipertahankan secara ilmiah maupun secara hukum. Jadi betul-betul kita ngomonginnya ya udah base data di core utamanya. Kalau kita ngomonginnya lab, berarti yang kita betul-betul fokuskan itu adalah core labnya saja. Tapi kalau seumpama ISO 17025 ini persyaratannya umum untuk kompetensi, ketidakberpihakan, dan pengoperasian laboratorium yang konsisten. Jadi dianggapnya konsisten. Karena apa? Karena bukan cuma di laboratoriumnya saja, tapi berlaku bagi semua organisasi yang melakukan kegiatan laboratorium berapapun jumlah personilnya. Jadi memang tidak ada aturan personil di laboratorium harus 5 orang, 10 orang, tidak. Tapi tentu supporting departemennya, core timnya itu tetap harus dipertimbangkan. Nah, 17025 ini juga bisa digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk mengkonfirmasi atau mengakui kompetensi laboratorium. Jadi kalau misalnya pun laboratorium Bapak Ibu misalnya belum terakreditasi atau Bapak Ibu punya vendor laboratorium. Nah, vendor laboratorium Bapak Ibu ini belum belum mengimplementasikan sistem manajemen mutu. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa menilai laboratorium atau calon laboratorium vendor Bapak Ibu ini kompeten? Bapak Ibu bisa menggunakan ISO 17025 ini atau standar JLP tadi untuk mengkonfirmasi kompeten atau enggak gitu. Tapi kalau misalkan sudah diakui, sudah dapat sertifikat JLP, sudah dapat sertifikat ISO 17025, nah, itu sebenarnya sudah satu pengakuan bahwasannya laboratorium itu sudah kompeten. Gitu. Nah, kenapa tadi saya bilang untuk yang 17025 ini lebih powerful? Karena 17025 ini pengakuannya sudah global, Bapak Ibu. Jadi bukan per wilayah lagi. 17025 ini sudah diakui secara global, asalkan dengan catatan yang badan yang melakukan pengakuannya atau badan akreditasinya itu masuk dalam yang namanya International Laboratory Accreditation Corporation melalui Mutual Recognition Agreement Arrangement. Dan bersyukurnya salah satu lembaga yang melakukan pengakuan untuk 17025 di Indonesia, yakni Komite Akreditasi Nasional, ini sudah bergabung dalam ILAC tersebut. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah terakreditasi oleh CAN, secara tidak langsung hasil laboratorium Bapak Ibu atau hasil laboratorium rekanan Bapak Ibu itu sudah bisa diakui secara global. Jadi kalau misalkan sertifikat hasil ujinya sudah berlogokan secara tidak langsung, itu bisa juga digunakan untuk persyaratan pengujian di negara lain, misalnya ekspor ke China, ekspor ke Amerika, misalkan pakai hasil uji dari lab di Indonesia yang sudah pakai logokan, nah itu juga diakui. Jadi validasinya sudah internasional, tentu tingkat kepercayaannya juga akan lebih baik. Hasil ujinya juga dianggap setara, jadi hasil pengujian lab di Indonesia yang terakreditasikan dengan hasil pengujian di Inggris misalnya yang akreditasinya pakai DAX, nah ini juga bisa setara kurang lebih hasilnya. Tentu dengan adanya pengakuan ini, peningkatan akses ke pasar juga lebih besar ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan labnya sudah akreditasi, lembaga akreditasinya sudah mengikuti atau tergabung dalam highlight MRA, berarti secara tidak langsung klien lab di Indonesia ini juga bisa bertambah, bukan cuman perusahaan-perusahaan atau pelanggan-pelanggan yang dari Indonesia saja, dari luar Indonesia juga boleh mengujikan ke lab yang ada di Indonesia ini. Itu kurang lebih Bapak Ibu. Tantangannya apa dalam implementasi sistem manajemen? Saya yakin semua implementasi sistem manajemen baik 17025, GLP 9001, 14000, 45000, yang pertama itu adalah keterbatasan anggaran. Karena memang tentu ini nggak akan murah juga ya Bapak Ibu. Tadi kan harus ada fasilitas sumber daya, ada fasilitas, ada personil, ada peralatan, sistem mendukung. Nah ini juga nggak mudah dan nggak murah. Makanya biasanya tantangan pertama itu adalah keterbatasan dari anggaran. Yang kedua adalah perubahan standar, regulasi, dan teknologi. Ini standar SNI tiap 5 tahun sekali berubah.
ISO 4 tahun sekali berubah. Regulasi tentu ngikutin peta politik ya kalau di Indonesia Bapak Ibu ya. Ganti presiden, regulasi akan berubah. Ganti menteri, regulasinya berubah lagi. Ada kasus, regulasi berubah. Nah, ini betul-betul jadi tantangan baru, terutama untuk di laboratorium. Apalagi kalau misalkan laboratorium Bapak Ibu yang pengujiannya itu adalah makanan dan minuman. Ini betul-betul regulasinya itu cepat sekali. BPOM bikin regulasi itu sangat cepat. Badan Pangan, terus ada Kementerian Pertanian, itu juga bikin regulasi itu sangat cepat sekali gitu. Jadi harapannya ya lab ini juga harus ngikutin perubahan-perubahan standar dan regulasi ini. Terus yang selanjutnya juga ada perubahan teknologi yang dulunya kalau mungkin Bapak Ibu yang sempat kenal dengan 17025 yang dulu tagline-nya itu adalah bukan yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu, kalau belum mengisi formulir atau belum ada bukti rekaman itu belum dilakukan. Kalau dulu kan kerjakan apa yang tertulis, tulis apa yang dikerjakan gitu. Kalau sekarang nggak lagi, karena apa? Ada tantangan teknologi di sini. Laboratorium sekarang juga ada advance. Jadi dari proses penerimaan, ada namanya sistem informasi manajemen laboratorium. Seperti tadi di Meditama punya aplikasi. Nah, laboratorium juga sekarang berkembang Bapak Ibu, punya aplikasi sendiri. Jadi pada saat monitoring sampel datang sampai rilis hasil uji itu bisa dimonitor melalui aplikasi gitu. Nah, ini juga tantangan tersendiri. Bahkan saat ini sertifikat hasil pengujian yang dikeluarkan oleh laboratorium itu sudah bukan bentuk kertas lagi, tapi sudah digital. Validasinya juga sama melalui aplikasi. Jadi bisa kelihatan secara real time, ini betul nggak sih sertifikat yang dikeluarkan oleh lab A, ini benar nggak sih sertifikatnya valid, itu bisa juga divalidasi secara real time. Selanjutnya adalah tantangannya apa? Kurangnya sumber daya. Tadi biarpun 17025 menyatakan berapapun jumlah personilnya, tapi tentu implementasi di laboratorium itu tidak bisa dengan 1 orang atau 2 orang. Pasti ini butuh banyak orang ya Bapak Ibu. Makanya sumber daya ini juga jadi salah satu tantangan besar pada saat implementasi sistem manajemen khususnya di laboratorium. Tapi selain itu tentu ada manfaatnya. Iya pasti. Manfaatnya pertama apa? Meningkatkan kualitas dari hasil pengujian. Jadi hasil pengujiannya itu betul-betul lebih akurat dan konsisten. Karena apa? Karena tadi prosedurnya sudah sama. Beda orang tapi melakukan dengan prosedur yang sama, dengan alat yang sama, dengan kondisi yang sama, sehingga hasil ujinya hari ini, besok, minggu depan, tahun depan, itu hasilnya harapannya akurasinya sama, konsisten. Kalau hasil hari ini produknya misalkan sama, ya bulan depan, minggu depan, tahun depan ya harusnya sih konsisten. Standarnya kan sama. Yang kedua, tentu meningkatkan kepuasan pelanggan. Kalau hasilnya bisa lebih cepat, datanya akurat, konsisten, waktu pengerjaan juga betul-betul bisa termonitor dengan baik, tentu pelanggan-pelanggan laboratorium itu juga akan lebih puas dan tentu tingkat kepercayaannya makin tinggi lagi. Yang terakhir, manfaatnya tentu adalah efisiensi di operasional. Dengan implementasi sistem manajemen mutu tadi, proses itu lebih terstruktur, mengurangi pemborosan waktu dan biaya. Jadi, setiap step kan tadi prosedurnya sudah ada, sudah di state langkahnya per proses itu berapa langkah. Untuk membuktikannya menggunakan formulir apa, rekaman apa. Jadi harapannya sudah kelihatan nih lebih efisien. Nggak ada proses-proses di luar yang sudah ditetapkan gitu Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya ini sudah memasuki materi sharing saya yang terakhir, di slide terakhir. Jadi sistem manajemen mutu di laboratorium ini tentu sangat penting untuk meningkatkan kualitas hasil pengujian, kepuasan pelanggan, dan efisiensi dari operasional di laboratorium. Penerapan sistem manajemen mutu ini juga memerlukan komitmen penuh dari seluruh pihak yang terlibat, mulai dari manajemen sampai staf-staf yang melakukan di prosesnya. Yang ketiga adalah standar internasional seperti SNI ISO IC 17025, GLP tadi ini memberikan panduan yang jelas untuk memastikan bahwasannya kompetensi laboratorium itu dalam memberikan hasil yang akurat dan dapat dipercaya. Jadi
Kalau misalkan Bapak Ibu mau mengimplementasikan sistem manajemen di laboratorium, pilihannya dua tadi ya Bapak Ibu, boleh GLP, boleh 17025. Tapi lebih powerful apa? Lebih powerful tentu SNI ISO IEC 17025 karena pengakuannya juga berbeda. Ini pengakuannya jauh lebih global ya Bapak Ibu dibandingkan dengan GLP. Mungkin tambahan sedikit ya Mas Arif, Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui juga, saya bekerja di Tuflon Indonesia, jadi Tuflon Indonesia ini kurang lebih beberapa servisnya ada sistem sertifikasi, produk sertifikasi, energy and sustainability, medical service, inspeksi, food safety. Kita juga ada training, tapi bedanya dengan Miditama, training lebih ke sistem manajemen. Kita juga ada beberapa laboratorium pengujian, baik itu consumer good, environmental, petrochemical, dan calibration. In case memang Bapak Ibu pengen tahu lebih lanjut terkait dengan deep dive-nya tadi persyaratan GLP, persyaratan untuk ISO 17025, atau misalkan Bapak Ibu memang punya laboratorium dan laboratorium ini akan mengimplementasikan sistem manajemen mutu secara menyeluruh, menginginkan training mungkin lebih jauh terkait dengan persyaratan-persyaratannya, klausul per klausulnya, boleh juga menghubungi tim kami dari Tuflon Indonesia dengan Ibu Nadia Aulia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sharing sore hari ini. Saya kembalikan ke moderator paling kece di Media Tama, Bapak Arif Purwadana. Silakan Pak Arif Purwadana, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bapak Ibu teman-teman semuanya yang menarik nih materi kita hari ini dan kita bisa lihat di sini sudah banyak yang bertanya ya. Kemudian kalau Bapak Ibu semuanya ingin menonton video rekaman webinar kolega juga kita sudah tayangkan beberapa di channel YouTube-nya Kak Cik Deni dan juga untuk rekaman webinar ini juga kita akan tayangkan di channel YouTube-nya Kak Cik Deni ya Bapak Ibu. Jadi silakan bisa dicek channel YouTube-nya, jangan lupa di-subscribe. Lalu bagi Bapak Ibu yang memiliki SKP dan lisensi, Mediatama juga bisa untuk memperpanjang lisensi dan SKP-nya. Yang penting Bapak Ibu semuanya belum lewat dari 1 tahun. Kalau sudah lewat dari 1 tahun, maka perlu refreshment lagi dan itu biayanya lebih tinggi dibandingkan biaya perpanjangan. Ya. Lalu kalau misalkan saya mau nih terjun ke dunia K3, saya harus mulai dari mana? Nah, Bapak Ibu bisa menjadi salah satu alternatif atau pilihannya bisa ikut sertifikasi ahli K3 umum Kemenaker RI dan ini online training selama 12 hari ya buat teman-teman yang membayar H-10 maka dapat diskon ya sebesar 750.000 dan nanti silakan hubungi tim Mediatama yang teman-teman kenal. Nah, kalau untuk ahli K3 Kemnaker sudah punya, bisa juga nih ambil yang BNSP-nya. Nah, kalau untuk yang BNSP kita ada harga subsidi. Kalau di luar sana harga 2,5 juta atau 3,5 juta, kami hanya 950.000 saja dan ini nanti teman-teman bisa mendapatkan sertifikat BNSP untuk yang ahli K3. Dan pembelajarannya secara mandiri, nanti teman-teman akan belajar menggunakan e-learning, ada 10 unit kompetensi yang perlu teman-teman tonton dan juga nanti akan ada uji kompetensinya juga. Dan ini minimal pendidikannya D3 atau yang sedang kuliah di semester 7 ya, semester akhir itu bisa. Kalau dulu ahli K3 BNSP ini bisa SMA atau SMK. Nah, untuk per 2025 kita naikkan persyaratannya menjadi D3. Lalu untuk yang SMK SMA saya harus ambil apa gitu ya. Ambil yang petugas K3 ataupun juga operator K3 BNSP. Nah, ini bedanya apa kalau misalkan kita sudah punya pengalaman ambilnya yang petugas K3, kalau yang belum berpengalaman di bidang K3 bisa ambil yang operator K3 BNSP. Lanjut lagi, kalau kita sudah punya ahli K3 umum Kemenaker RI, bisa tingkatkan lagi skillnya di auditor SMK 3. Nah, ini juga secara online training ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan belajar di bulan Oktober, tanggal 18. Kemudian kalau misalkan teman-teman bekerja di industri ya, bisa juga nih ikut ahli K3 Muda Lingkungan Kerja. Jadi nanti teman-teman akan belajar bagaimana caranya melakukan pengukuran lingkungan kerja terhadap faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, psikologi ya. Nanti teman-teman akan belajar semuanya di
ahli K3 Muda Lingkungan Kerja. Dan ini pembelajarannya secara blended training, artinya nanti akan ada prakteknya langsung ya terkait dengan pengukuran lingkungan kerja. Oh ya, kalau untuk yang Kemnaker ini Bapak Ibu semuanya nanti sertifikatnya dari BNSP dan lisensi serta SKP-nya dari Kemnaker RI ya, teman-teman. Kemudian untuk di sektor kelistrikan, kita ada teknisi K3 listrik, di mana nanti teman-teman kalau yang bekerja di kelistrikan bisa ambil teknisi K3 listrik, dan ini minimal pendidikan SMK kejuruan teknik. Kalau sudah S1, bisa ambil yang ahli K3 listrik Kemnaker RI, dan ini pembelajarannya full tatap muka kalau untuk yang ahli K3 listrik ya. Kalau yang teknisi masih ada blendednya, jadi prakteknya aja yang tatap muka. Kemudian di sektor konstruksi kita ada ahli muda K3 konstruksi dan ini pembelajarannya juga secara online. Minimal pendidikan SMA atau SMK sudah bisa ikut ya, teman-teman. Lalu kalau kita mengawasi perancah, bisa ambil supervisor perancah. Tapi kalau kita yang memasang dan membongkar perancah, teman-teman ambilnya yang teknisi K3 perancah. Ya, keduanya kita lakukan secara blended training, nanti akan ada praktek langsung bagaimana caranya membangun dan membongkar perancah. Lalu kalau kita di perusahaan masuk ke dalam tim tanggap darurat, bisa juga ambil petugas peran kebakaran kelas D, dan ini untuk pelatihannya blended training nanti akan memadamkan api menggunakan APAR dan juga fire blanket, dan juga kita ada P3K. Nah, kalau untuk P3K ini full tatap muka, kita ada dua pilihan kelas, ada di Tangerang ya dan ada di Jakarta Barat. Kalau untuk yang pertama Jakarta Barat dan juga di Karawang. Mediatama hadir di Karawang, membuka cabang baru, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman yang berada di Karawang, silahkan bisa ambil yang kelas P3K di Karawang ya, teman-teman. Lalu kalau misalkan kita bekerja di ketinggian dan masih menggunakan platform perancah atau masih ada pijakan kakinya, nah, atau alas kerjanya, teman-teman bisa ambil yang TKBT tingkat 2. Tapi kalau sudah bergelantungan di atas tali, teman-teman ambilnya yang TKPK tingkat 1. Nah, keduanya kita lakukan juga secara blended training, nanti akan ada praktek bagaimana caranya bekerja di atas ketinggian. Lalu kalau di perusahaan juga ada forklift. Nah, pastikan nih forkliftnya atau CEO-nya sudah aktif atau tidak bodong. Kadang-kadang ada CEO-nya tapi palsu gitu ya. Nah, ini jangan sampai ya teman-teman. Jadi pastikan operatornya memiliki CEO yang asli. Kalau belum ada, silahkan bisa menghubungi Media Tama untuk praktik operator forklift. Dan nanti teman-teman prakteknya di Media Tama, forkliftnya sudah kami siapkan untuk transmisi otomatis ya. Dan kita juga ada satu kelas lagi untuk yang operator forklift belajar dari nol. Artinya buat teman-teman yang belum sama sekali pegang forklift, kita ada kelasnya khusus untuk ngajarin teman-teman gimana caranya belajar forklift dari nol. Sama sekali tidak punya pengalaman itu bisa. Lalu untuk di sektor teknisi ketiga ruang terbatas ya, Media Tama juga ada nih untuk teknisi ketiga ruang terbatas di bulan Oktober pembelajarannya blended training. Kemudian untuk migas, kalau Bapak Ibu semuanya bekerja di migas, bisa ambil yang operasi K3 migas BNSP ataupun juga pengawas. Bedanya apa? Bedanya kalau pendidikan kita SMK, SMA, ambil yang operasi K3 migas, tapi kalau sudah D3, ambilnya yang pengawas K3 migas BNSP, teman-teman. Keduanya kita lakukan secara online training. Lalu ini juga ada investigasi insiden. Nah, ini cocok juga bagi teman-teman yang sekarang menjadi HSE. Jadi amit-amit ketika di tempat kita ada kejadian ya sebuah insiden, maka kita bisa untuk menginvestigasinya ya. Harapannya sih memang ilmu ini tidak terpakai ya. Kalau terpakai artinya ada insiden gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu amit-amitnya terjadi sesuatu, Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana caranya untuk menginvestigasi sebuah insiden seperti itu. Lalu kita juga ada HIMU dan HIMA, Bapak Ibu semuanya untuk BNSP, dan ini pembelajarannya secara online training ya. Kemudian K3 laboratorium. Nah, ini juga cocok banget buat Bapak Ibu yang bekerja di sektor lab ya atau laboratorium, bisa mengikuti atau sertifikasi K3 laboratorium BNSP. Dan ini pembelajarannya secara online training ya, Bapak Ibu. Kemudian ini adalah ATK yang akan Bapak Ibu semuanya dapatkan kalau misalkan Bapak Ibu memilih Mediatama sebagai partner sertifikasi, dan kalau misalkan Bapak Ibu pembelajarannya secara online maka akan kita kirimkan langsung ke alamat Bapak Ibu semuanya baik di rumah ataupun di kantor ya. Kalau tatap muka kita akan berikan hari itu juga pada saat pelatihan tatap muka.
Nah, kemudian juga kalau Bapak Ibu semuanya ketinggalan nih mengikuti webinar, tapi ingin tetap mendapatkan materinya, sertifikatnya, modulnya, bisa langsung meluncur ke website e-course kami di midlea.co.id. Nanti teman-teman bisa mempelajari materi K3 ya. Di sini ada banyak sekali, ada ratusan video yang bisa teman-teman pelajari di midlea.co.id. Daftarnya gratis, nanti teman-teman tinggal pilih aja video mana yang ingin teman-teman pelajari di e-course-nya Midlea. Lalu kalau ada yang ingin kerja, kalau ada yang ingin mencari kerja ya, di website mediatama.co.id ada loker nih, banyak banget. Setiap harinya update dan tinggal masukkan CV saja. Dan disclaimer untuk loker yang ada di sini, Mediatama tidak terafiliasi dengan semua perusahaan yang ada di sini. Mediatama hanya mengumpulkan loker-loker khusus K3 yang beredaran di luar sana dan dijadi satu, ditampung ke website Mediatama. Jadi teman-teman bisa lebih mudah untuk bisa mencari loker terkait dengan bidang K3 atau HSE ya teman-teman. Lalu kalau belum punya CV, di aplikasi Mika Pro ada menu buat CV online. Nah ini tinggal klik aja buat CV online, pilih template, isi biodata, selesai, tinggal langsung di-download. Sesimpel itu Bapak Ibu ya, sekarang bikin CV nggak usah pusing-pusing lagi. Oke, kemudian kalau ada yang informasi lebih lanjut, silahkan bisa hubungi nomor kami yang tertera di depan layar dan pastikan sudah follow akun sosial media kami ya, Bapak Ibu semuanya. Dan buat teman-teman yang ingin kerjasama sebagai sponsor, bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar ataupun juga para instruktur, para pembicara ya, ingin berbagi atau sharing di Media Tama bisa masuk ke dalam komunitas instruktur Media Tama dan teman-teman silahkan nanti bisa japri ke saya, ini nomor saya. Nanti saya akan jadwalkan teman-teman semuanya terkait dengan penjadwalan untuk mengisi di webinar Kolegia Media Tama. Oke, baik, ini sudah makin banyak yang bertanya dan sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu, saya kirimkan absensi, silahkan bisa diisi absensinya sampai berhasil dan habis absensi balik lagi ke dalam Zoom kita saksikan sama-sama untuk Q&A-nya. Oke, di sini sudah ada pertanyaan dari Pak Suparman nih Pak Dikmat. Yang pertama, untuk membuat suatu laboratorium, apakah harus ada izin? Nah, kalau harus ada izin, izinnya ke dinas mana? Itu yang pertama. Lalu dilanjut lagi dalam proses kerja di lab, apakah perlu adanya HSE atau seorang K3? Nah, ini gimana nih Pak Nikmat? Silahkan Pak Nikmat. Iya, menarik ya Mas Arif ya. Oke, Pak Suparman, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Yang pertama, untuk membuat suatu laboratorium, apakah harus izin? Tentu izinnya ada, persyaratannya itu ada. Apalagi kalau misalkan Pak Suparman nanti laboratorium mau implementasi GLP atau eh, 17025 itu pasti ada izinnya Pak. Yang pertama itu sebenarnya izinnya adalah KBLI-nya tentu. Kelompok berusaha untuk yang lingkup industrinya ya. KBLI-nya untuk laboratorium itu pengujian itu di KBLI 71202, yang kalibrasi itu nanti 71205. Jadi ngikutin KBLI itu nanti ada persyaratan-persyaratan turunan yang memang harus diikuti ya Bapak Ibu. Jadi apakah harus ada izin? Ada. Kalau misalkan dibilang izinnya kemana, nanti Bapak Ibu masuk ke OSS, masukkan kode KBLI 71202 untuk pengujian, 71205 untuk kalibrasi, nanti di bawahnya ada aturan-aturan turunan yang memang harus dipenuhi. Itu sih sebenarnya yang pertama untuk yang perizinan ya Bapak Ibu. Dinasnya mana? Tentu dinasnya juga nanti banyak, karena kan turunan itu tergantung labnya. Kalau laboratoriumnya lab pangan, mungkin ada beberapa peraturan terkait dengan misalkan persyaratan ke BPOM, persyaratan ke Menkes. Kalau misalkan nanti labnya lab lingkungan, itu nanti ada persyaratan ke Kementerian Lingkungan Hidup gitu Bapak Ibu. Jadi tergantung nanti izin turunannya itu kemana ya Bapak Ibu. Terus yang kedua, untuk proses kerja di laboratorium, apakah perlu ada petugas HSE atau K3? Jawabannya jelas, perlu. Yang pertama mungkin yang sempat tadi disampaikan oleh Pak Arief, ada yang namanya K3 laboratorium. Selain itu, karena di laboratorium itu ada bahan kimia, nanti ada yang namanya ahli K3 kimia. Nah, jadi benar-benar orang ini nanti yang akan mengevaluasi berapa jumlah bahan kimianya, terus tingkat tingkat resikonya seberapa besar, itu dia yang akan mengidentifikasi. Apakah ada petugas K3 lain? Tentu ada. Karena di lab itu tentu juga sama,
persyaratan SMK 3 berlaku. Jadi kalau misalkan labnya lebih dari 50 orang, berarti harus punya petugas untuk P3K. Terus petugas regu pemadam itu juga tetap melekat ya Bapak Ibu, bukan hanya di laboratorium gitu. Jadi petugas K3-nya ada. Termasuk juga ahli K3 umumnya. Kalau misalkan sudah sampai ke PJK 3 atau lab lingkungan, itu mau tidak mau, suka tidak suka, ahli K3 umum juga harus ada. Mungkin itu untuk pertanyaan pertama dari Pak Suparman, Mas Arif. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Suparman untuk jawabannya. Nah, buat Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya langsung, boleh ya, silahkan klik raise hand. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan Pak Nikmat hari ini. Lanjut lagi dari Pak Okto. Apakah laboratorium memiliki panduan mutu yang terkendali dan diakui? Dan lembaga mana yang mengeluarkan pengakuan terhadap sistem kinerjanya? Silakan Pak Nikmat. Oke. Pertanyaan pertama adalah apakah laboratorium memiliki panduan mutu yang terkendali dan diakui? Balik lagi seperti yang saya informasikan tadi ya Pak Ukto, untuk 17.25 sebenarnya panduan mutu ini kan, jadi sifatnya fardu kifayah nih, boleh digunakan, boleh enggak. Tapi implementasinya di tempat kami bagaimana? Tempat kami tetap mengimplementasikan panduan mutu ini. Terus yang kedua, lembaga mana yang mengeluarkan pengakuan terhadap sistem kinerjanya? Ya, mungkin ini juga akan berkaitan dengan beberapa pertanyaan setelahnya ya, Pak. Lembaga mana yang mengakui? Tergantung Bapak tadi mau implementasinya GLP atau 17025. Ini lembaga yang mengakui kinerjanya itu berbeda, Pak. Kalau misalkan nanti mau GLP, itu nanti lembaganya adalah kita sebut namanya lembaga sertifikasi sistem manajemen atau certification body. Tapi kalau seumpama Bapak maunya 17.025, lembaga yang mengakuinya adalah Komite Akreditasi Nasional. Itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan Mas Arif untuk pertanyaan dari Pak Okto Beriman Ido Tagalung. Oke, baik. Seperti itu, Pak Okto ya. Nah, ini pertanyaan lanjutan lagi dari Pak Hafizul. Ini seputar ISO nih, Pak. Jika suatu perusahaan ingin menerapkan ISO 17025 atau 9001, siapa badan yang sah memberikan label ISO? Kalau perusahaan tersebut telah menerapkan ISO, dan bagaimana cara kita memverifikasi kalau lembaga itu sah dalam menerbitkan ISO-nya. Karena ini Pak Hafizul masih bingung nih lembaga mana yang sebenarnya bertanggung jawab dalam menerbitkan ISO itu, Pak. Silakan Pak Nikmat. Betul, betul. Jadi untuk Pak Hafiz, perusahaan yang sudah menerapkan 17.025 dan 9001. Siapa beda yang memberikan pelabelannya atau pengakuannya. Untuk seri-seri ISO depannya 17, depannya 17 ya Pak. 17.020, 17.021, 17.025, 17.024, 17.029 misalnya. Itu yang badan atau lembaga yang memverifikasi atau yang menerbitkan sertifikatnya itu langsung Komite Akreditasi Nasional. Skemanya itu namanya skema akreditasi, Pak. Beda dengan kalau ISO-nya 9001, 14.000, 45.000, SMK 3, GLP, itu yang mengakui bukan Komite Akreditasi Nasional, tapi yang mengakui adalah lembaga sertifikasi namanya. Bisa dengan TUF kalau 9.000, 14.000, SMK 3 bisa melalui media tama ya Mas Arif ya, bisa kan berarti untuk pengakuannya karena sebagai PJK 3. Jadi kalau misalkan SMK 3 melalui PJK 3, kalau ISO-ISOan itu namanya lembaga sertifikasi Pak. Begitu untuk yang badannya ya, pemisahan badannya. Bagaimana cara melakukan verifikasi kalau misalkan lembaga ini kompeten? Nah, biasanya untuk lembaga sertifikasi, nih, lembaga sertifikasi yang tadi melakukan pengakuan ISO 9000 14000, ini nanti dia akan diakreditasi oleh KAN. Jadi memverifikasinya adalah ini lembaga sertifikasinya qualified nggak sih untuk melakukan sertifikasi 9001 itu bisa dilihat di KAN, di websitenya Komite Akreditasi Nasional. Beda halnya dengan kalau misalkan Bapak Ibu sebagai laboratorium, Bapak Ibu mengajukannya GLP, berarti kan yang memverifikasi lembaga sertifikasi.
Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau melihat, oh lab ini beneran sudah tersertifikasi GLP atau belum sih? Berarti itu nanti ngelihatnya ke websitenya lembaga sertifikasi. Beda halnya kalau Bapak Ibu 17025. Nah, tadi yang sempat saya sampaikan, seri 17 itu adalah akreditasi. Kalau misalkan Bapak Ibu punya punya rekanannya ini laboratorium. Bapak Ibu pengen lihat laboratorium ini qualified nggak sih, betul nggak sih itu ISO-nya benar valid, berarti Bapak Ibu bisa melihat di websitenya kan nanti ada di sana di websitenya itu ada list lembaga laboratorium terakreditasi, itu bisa kelihatan ruang lingkupnya apa saja, masa berlakunya sampai kapan sertifikatnya itu bisa terlihat. Itu mungkin Pak Hafiz explanation dari saya. Oke, baik. Seperti itu, Pak Hafiz ya. Lanjut lagi dari Pak Agung. Terkait dengan pengalaman dari Pak Nikmat nih. Apakah proses dalam sertifikasi ISO 9001 dan akreditasi 17025 pernah menggunakan satu dokumen manual mutu, prosedur, dan WI yang terintegrasi? Plus minusnya penerapannya seperti apa jika pernah melakukan itu, Pak? Silakan, Pak Nikmat. Oke, pertanyaannya bagus ya Pak Sarif ya. Karena sistem manajemen mutu itu banyak ya, bisa 9.000, 17 seri 17, 14.000, 45.000 dan lain-lain. Apakah ini bisa digabungkan dalam satu pedoman mutu atau diintegrasikan? Jawabannya itu adalah sangat mungkin, Pak. Karena setelah 9001 tahun 2015 muncul yang namanya high level struktur di sistem manajemen itu. Nah, di high level struktur ini semua sistem manajemen itu klausulnya kurang lebih sama. Kalau Bapak Ibu perhatikan 9.000, 14.000, 45.000 itu semuanya 10 klausul. Nah, di 17025 ini klausulnya memang lebih sedikit, 8. Tapi apakah bisa diintegrasikan? Bisa. Jawabannya sangat bisa. Terus kalau dari pengalaman apakah saya di laboratorium mengintegrasikan? Jawabannya iya. Di 17025 itu nanti ada opsi, Pak. Ada opsi A dan opsi B. Opsi A berarti sistem manajemennya itu diintegrasikan dengan 9001. Opsi B, sistem manajemennya itu terpisah. Jadi betul-betul 17025 sendiri. Dan saat ini TUFNOT memang untuk sistem manajemennya itu diintegrasikan. Semua sistem manajemen yang diimplementasikan di TUFNOT itu diintegrasikan dalam satu manual integrasi, namanya kami sebutnya manual integrasi. Begitu juga dengan prosedur, instruksi kerja dan lain-lainnya, ini kita integrasikan dengan skema-skema yang lain. Plus minusnya apa? Positifnya adalah dokumen yang kita kontrol akan semakin sedikit karena panduan mutu hanya satu, nggak semuanya dia bikin panduan mutu. Prosedur penerimaan karyawan, saya yakin semua sistem manajemen prosedur penerimaan karyawan itu sama. Prosedur pengadaan itu bisa diintegrasikan. Pengendalian dokumen, pengendalian rekaman, pengendalian pekerjaan yang tidak sesuai itu bisa diintegrasikan. Itu plusnya. Minusnya apa? Effort untuk mengintegrasikan semua skema dan jadi satu itu luar biasa. Karena bisa jadi dalam tanda petik kalau kita nggak benar untuk mengintegrasikan ya pasti ada yang terlewat, ada yang miss, ada klausul atau persyaratan yang belum dimasukkan. Itu aja sih. Tapi pada saat kita sudah mengintegrasikan, sudah berjalan itu monitoringnya ke belakangnya itu akan lebih enak, lebih mudah. Itu pengalaman dari saya. Oke, baik. Luar biasa menarik ya. Seperti itu, Pak Agung ya untuk jawabannya. Nah, buat Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, silahkan bisa klik raise hand. Di sini sudah ada Pak Timothy. Silahkan Pak Timothy. Bisa di-unmute terlebih dahulu, Pak Timothy. Selamat Ya, sore, Pak selamat Timothy. siang Pak Arif, selamat siang Pak siapa tadi Pak dengan Nikmat, Pak Pak Nikmat. Pak Hikmat. Pak Hikmat, saya mau nanya Pak. Saya kadang-kadang suka bermain tuh ke laboratorium. Saya suka lihat tuh alat-alat mereka, termasuk kalibrasinya mereka. Bahkan ada tuh kalibrasinya mereka sudah melebihi bulan ya, seharusnya bulan Juni, tapi tidak kalibrasi itu sampai bulan Juli, sampai bahkan sampai Agustus. Itu secara prosedural di lab itu diperbolehkan nggak Pak? Misalnya kita cuma terlambat 2 bulan, sebulan, kayak begitu. Ya, itu aja sih Pak pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Silahkan, Pak Nikmat. Baik, Pak. Terkait dengan kalibrasi peralatan, terlewat nih, misalnya sebenarnya di sistem manajemen sudah ditetapkan, oh kalibrasi itu periodenya setahun sekali.
ternyata pada saat implementasinya ada yang lewat dari setahun. Boleh apa enggak? Ini sebenarnya kita balik lagi ke prosedur di sistem manajemennya ya Pak. Aturan untuk periode kalibrasi itu ada apa enggak? Ada. Ada. Dari kan mengeluarkan aturannya, ada yang 1 tahun sekali, ada Hmm. yang 2 tahun sekali, bahkan ada yang sampai 5 tahun Hmm. sekali Pak. Tergantung alat itu peruntukannya apa Udah, gitu. ini, Mbok. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan periode kalibrasinya sudah terlewat? Nah, kalau misalkan terlewatnya masih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu biasanya sih masih masih bisa ditolerir ya Pak. Karena apa? Bisa jadi periode kalibrasi itu terlewat itu karena apa? Karena eh, proses penjadwalan dari lembaga kalibrasinya yang belum bisa, terus ada proses permintaan yang mungkin terlewat, itu masih memungkinkan. Dengan catatan, laboratorium itu biasanya kalau ada yang kelewat, dia akan melakukan evaluasi, Pak. Evaluasi apa? Evaluasi kinerja. Melalui apa? Biasanya ada uji antara. Kalau misalkan belum dikalibrasi, nanti alat ini tuh harus dievaluasi nih kinerjanya beneran masih bagus atau enggak. Kalau misalkan ada evaluasi kinerja itu selama mungkin di bawah 3 bulan itu masih oke. Karena masih make sense. Make sense di sini adalah lembaga kalibrasinya mungkin terbatas, penjadwalannya mungkin yang belum match atau mungkin ada periode produksi ya Pak, karena produksi kan biasanya ada timelinenya. Mungkin bergeser sedikit 1-2 bulan itu biasanya masih oke Pak. Kalaupun di kan pada saat kita diakreditasi pernah nggak ada kejadian seperti itu ya sebagai laboratorium saya sampaikan pernah kita justifikasi itu kita sampaikan ke tim asesor dan tim asesor juga bisa bisa memaklumi ya temuannya mungkin hanya observasi setelah itu ya kita sampaikan perbaikannya hasil kalibrasinya apa seperti itu Pak Timothy. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Timothy untuk jawabannya. Lanjut lagi, Pak Ridwan Toro. Silakan bisa di-unmute dulu, Pak Ridwan Toro. Selamat sore, Pak Ridwan Toro. Sore, Pak Ridwan Toro. Apa sudah bisa di-unmute? Oke, sambil menunggu Pak Ridwan Toro, ini ada pertanyaan lagi dari kolom Q&A terkait dengan mengukur sistem manajemen mutu laboratorium yang sudah berjalan dengan optimal. Nah, itu gimana kalau kita tahu, oh ini udah optimal atau belum? Ini gimana nih, Pak Nikmat? Silakan. Bagaimana mengukur sistem manajemen mutu itu sudah optimal atau enggak? Yang pertama, tadi sempat saya jabarkan ya Pak, prinsip-prinsip atau elemen-elemen utama dari sistem manajemen di laboratorium itu, salah satunya itu adalah sasaran mutu. Jadi setiap tahun lab ini kan membuat sasaran mutu ya Pak. Misal tadi salah satunya adalah lead time analisa. Lead time analisa itu harusnya semua 5 hari kerja misalkan. Nah nanti di akhir tahun kan periodenya tahunan. Di akhir tahun kita evaluasi 5 hari kerja ini terpenuhi semua atau enggak. Kalau enggak berarti kan belum efektif nih. Berarti nanti tinggal di tahun depannya perbaikannya adalah bagaimana mengefektifannya supaya 5 hari kerja ini tercapai gitu. Jadi sebenarnya mengukur kinerja ya sasarannya semuanya tercapai atau enggak. Kalau sasarannya tercapai berarti itu sudah optimal. Kalau sasarannya tadi ada yang tidak tercapai berarti ada yang belum optimal gitu. Bisa jadi nanti evaluasinya nanti pada saat audit internal dibawa ke manajemen review, manajemen menyatakan oh so far karena sasaran mutunya semuanya sudah terpenuhi, tahun ini sudah optimal nih sistem manajemennya. Tahun depan berarti ditingkatkan lagi sasarannya. Gitu ya Pak Heri. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Heri untuk jawabannya. Oke, Pak Ridwan Toro kita balik lagi. Sudah bisa di-unmute, Pak Ridwan Toro. Selamat sore, Pak Ridwan. Oke, Selamat silakan, Pak. sore. Bisa didengar suara saya, Pak? Masuk, Pak. Bisa. Bisa Pak? Oke. Eh, saya mau ada satu pertanyaan. Apakah ada standar tertentu dalam pemilihan alat lab yang disesuaikan dengan 17025? Maksudnya dalam hal ini adalah eh, saya punya case di mana di lokasi pabrik saya itu ada lab di mana dalam satu pengujian itu menggunakan beaker glass yang dipanaskan. Namun demikian, saya mendapatkan laporan terkait insiden beaker glass itu pecah saat ada pemanasan. Nah,
yang saya perlu tanyakan, apakah ada standar tertentu terkait pemanasan? Karena metode dalam pengujian produk tertentu di pabrik saya itu menggunakan proses pemanasan, menggunakan alat pemanas seperti itu. Setelah saya telusuri eh, dalam investigasi eh, dari PIC terkait itu untuk eh, terkait pemanasan itu sudah sesuai dengan prosedur. Kemudian eh, pecahnya beaker glass itu satu hal yang sudah biasa dalam pengujian. Nah, ini dalam dari sisi saya pribadi, ini ada tanda tanya besar. Apakah memang seperti itu? Apakah memang ada standar dalam pemilihan beaker glass? Apakah ada brand-brand tertentu yang memang ada standarnya gitu untuk melakukan pengujian atau pemanasan? Seperti itu, Pak. Oke, silahkan Pak Nikmat. Baik Pak Ridwan, terima kasih atas pertanyaannya. Ini sebenarnya Mas Arief juga sudah punya pengalaman nih sebenarnya nih ya. Sering pecah ya dulu. Seriusnya ya. Oke, untuk penggunaan beaker glass terutama, apakah beaker glass ini diperbolehkan di laboratorium untuk dipanaskan? Jawabannya sebenarnya memungkinkan Pak, boleh. Ada beberapa yang memang harus menggunakan proses pemanasan. Terus yang kedua, apakah ada standar beaker glass atau secara umum alat gelas lah di laboratorium ya Pak. Jadi alat gelas di laboratorium itu punya grade biasanya Pak, terutama untuk yang volumetri, ada yang grade A, ada yang grade B bahkan. Nah, untuk grade mana yang paling bagus? Yang paling bagus itu yang grade-nya A. Apakah grade B tidak boleh digunakan? Boleh, selagi memang dikalibrasi, kalibrasinya tetap masuk ya Pak, sesuai dengan grade-nya. Nah, terkait dengan penggunaan beaker glass untuk pemanasan, kembali lagi, ini sesuatu hal yang lumrah memang di laboratorium, terutama untuk pengujian-pengujian logam nih. Pengalamannya Mas Arief mungkin dulu selalu menggunakan beaker glass untuk pemanasan itu boleh-boleh. Tapi memang ada usianya Pak, ada umurnya. Karena kan ini kan peralatan kaca ya Pak. Jadi mau nggak mau semakin sering dipanaskan itu pasti akan cepat pecah, cepat rusak. Apakah bisa diganti beaker glass ini dengan yang lain? Kalau misalkan memungkinkan boleh, tapi terutama untuk pengujian logam di laboratorium itu kita nggak bisa mengganti dengan yang bahan yang lain ya Pak, kecuali untuk pengabuan ya, pengabuan itu beda, tidak menggunakan beaker glass. Tapi kalau untuk pengujian logam itu kita nggak punya pilihan Pak, di laboratorium itu memang harus wajib menggunakan beaker glass pemanasannya. Gitu sih Pak. Paling preventifnya adalah ya tentu si analis ini harus ekstra melihat lagi nih beaker glassnya posisinya apakah sudah mulai retak ataukah sudah menunjukkan tanda-tanda dia akan pecah. Nah, itu bisa kelihatan sebenarnya Pak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau Mas Arief mau sharing pengalamannya pakai. Ya, kurang lebih sama lah sama yang seperti Pak Nikmat sampaikan. Pecah sering, apalagi sampai meledak juga sering gitu ya. Jadi memang resiko kalau untuk menggunakan sesuatu hal yang panas terutama ya ada kemungkinan untuk pecah ataupun juga meledak seperti itu. Yang penting kitanya aman dan selamat. Oke, seperti itu ya Pak Ridwan untuk jawabannya luar biasa. Lanjut lagi, kalau Bapak Ibu ada yang mau raise hand silahkan raise hand ya. Nanti kita akan switch ke raise hand. Lanjut di kolom Q&A terkait dari Pak Okto lagi nih. Terlepas dari sistem manajemen atau pengajuan dan lainnya, apakah ada kemungkinan personil terlibat tekanan komersial sehingga bisa melencengkan SOP? Nah, ini gimana nih Pak Nikmat? Silahkan. Pertanyaannya semua semua sistem manajemen Pak sebenarnya ada nggak sih kemungkinan personil terlibat tekanan komersial? Jawabannya itu ada. Makanya kalau di GLP mungkin ini nggak muncul Pak. Tapi kalau di 17025 di 17025 ini muncul. Bahkan ini adanya di klausul-klausul awal Pak, di klausul 4. Jadi salah satu persyaratan di 17025 itu klausul 4 itu menyatakan bahwasanya adanya eh, ketidakberpihakan yang 4.1. Jadi laboratorium harus memiliki mekanisme bagaimana cara mengidentifikasi ketidakberpihakan dan potensi-potensi tekanan terkait dengan
proses di laboratorium. Nah, tekanannya itu apa aja? Tentu ada tekanan komersil, ada tekanan beban kerja, itu banyak Pak ada. Terus melenceng apa enggak? So far sih kalau di laboratorium karena sudah ada manajemen resikonya, sudah ada mekanisme pengendalian tadi ya, tekanan-tekanan tadi, ya bisa dihindari Pak. Kalau misalkan melenceng atau tidak, balik lagi, melenceng dari SOP atau tidak itu bukan dari manajemen ya Pak, tapi bisa kelihatan dari tim leadernya. Jadi pada saat si analis ini melakukan pekerjaan sesuatu, pada proses penjaminan mutu itu biasanya kalau melenceng dari SOP itu bisa kelihatan sih Pak, terutama di lab ya Pak, karena kalau di lab itu kan hasil akhir proses itu nanti hasil akhir itu bisa menentukan ini prosesnya benar atau enggak gitu. Kita bisa bisa trace back kalau misalkan hasilnya enggak benar, biasanya ada proses yang dilewati gitu, ada SOP yang tidak diikuti, itu biasanya di lab kelihatan Pak. Oke, Mungkin itu ya baik. Mas Arif ya. Ya, betul sekali ya, Pak Nikmat ya. Oke, baik seperti itu ya, Pak Okto. Lanjut lagi. Ini pertanyaan dari tadi singgung soal GLP nih, Pak Nikmat nih. Pak Ari bertanya, bagaimana prosedur pendaftaran sertifikasi GLP untuk laboratorium baru? Nah, silakan, Pak. Oke, bagaimana proses prosedur pendaftaran, kalau untuk prosedur pendaftaran itu balik lagi ya Pak Ari, tergantung dari lembaganya. Biasanya lembaga sertifikasi itu sudah punya mekanisme pendaftarannya masing-masing. Kalau misalkan Bapak mau akreditasi, nanti bisa dilihat di tempatnya kan. Kalau misalkan Bapak mau GLP sertifikasi, biasanya masing-masing lembaga sertifikasi itu punya mekanismenya tersendiri. Yang pertama kali dilakukan itu apa? Biasanya mau lembaga sertifikasi, mau badan akreditasi, itu ada kuesioner atau daftar pertanyaan yang biasanya diisi terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk menilai kesiapan laboratorium ini. Benar-benar udah siap atau belum sih? Kalau misalkan belum, biasanya minta perbaikan dulu. Kalau udah, biasanya ada step selanjutnya. Kalau di sistem akreditasi atau sertifikasi itu ada stage 1 dan stage 2. Stage 1 itu biasanya evaluasi dokumen yang memang sudah terimplementasi. Stage 2 itu baru betul-betul nanti audit atau asesmen di tempat Bapak Ibu. Jadi kalau untuk prosedur in general seperti apa itu saya sertifikasi itu punya mekanismenya sendiri-sendiri. Itu ya Pak Ari. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Ari. Nah, ini pertanyaan lagi terkait dengan uh, lab baru juga nih. Kayaknya banyak banget yang mau buka lab nih, Pak Nikmat ya, sepertinya. Ya. Lab Dan sekarang mulai makin banyak Mas Arif. makin banyak ya. Dari Pak Syaiful bertanya, kalau kita mau buka cabang lab, lalu di cabang tersebut menerapkan sistem manajemen mutu yang sama dengan pusat. Namun di lapangan ada perbedaan terkait kegiatan yang dilakukan dengan yang ada di pusat. Nah, untuk dokumen terutama form, apakah harus mempunyai kode unik di penomoran atau harus seperti apa, Pak? Silakan, Pak Nikmat. Oke, multilokasi Pak namanya kalau seperti ini. Laboratorium multilokasi di cabang dan di pusat. Apakah prosedurnya harus sama? Sebaiknya sama. Kalau misalkan Bapak mau menyamakan pengkodean boleh, mau membedakan juga boleh. Jadi ini balik lagi ke Bapak, lebih mudah mana? Kalau misalkan mau sama, ya sama. Kalau misalkan mau beda, juga boleh. Tergantung nanti di pengendalian dokumennya, Pak. Kalau misalkan Bapak mau bikin, penomorannya atau pengkodeannya di cabang pakai B, di pusat pakai A, itu boleh. Tapi kalau misalkan ada prosedur atau instruksi kerja yang betul-betul beda sendiri, itu nanti Bapak bisa dilihat di skopnya. Contohnya ya Pak, misalnya prosedur pengelolaan peralatan, cabang sama pusat harusnya sama nggak? Harusnya sih sama, nggak ada yang beda. Karena ya cara pengelolaan peralatan itu sama, karena perusahaannya sama, mekanisme kalau misalkan ada alat rusak, permintaan kalibrasi itu harusnya sama. Tapi kalau seumpama lingkup di sini yang bedanya adalah lingkup pengujiannya berbeda, apakah mesti mesti menggunakan pengkodean yang berbeda? Jelas kalau kalau misalkan beda ya harusnya punya kode sendiri. Misal kalau di pusat itu metode ujinya ada metode kadar air, kadar abu. Di cabang ujinya itu uji vitamin. Nah, jelas nanti metode pengujiannya itu beda. Tapi prosedur umum ya Pak, kayak tadi pengelolaan peralatan, fasilitas harusnya sih sama.
Yang beda adalah mungkin di metode uji atau instruksi kerjanya. Ada yang memang spesifik untuk cabang, ada yang memang bisa lingkupnya untuk pusat dan cabang. Itu sih Pak. Balik lagi ke implementasi. Boleh sama, boleh tidak. Jadi ada kondisi yang memang bisa disamakan, ada kondisi yang harusnya dipisahkan. Gitu. Mas Arif, suaranya hilang Mas Arif. Oke. Nah, seperti itu ya Pak Syaiful untuk jawabannya. Lanjut lagi nih ada dari Pak Mamik. Apakah laboratorium memiliki kebijakan mutu yang tertulis dan dipahami oleh semua personil ya Pak? Silakan Pak Nikmat. Oke. Apakah laboratorium punya kebijakan mutu yang tertulis dan dipahami oleh semua personil? Ya. Jadi kebijakan mutu sama dengan kebijakan 9.001, 14.000, 45.000 itu memang harus tertulis dan disahkan oleh siapa? Disahkan oleh pimpinan tertinggi. Tujuannya untuk apa? Untuk menilai kalau manajemennya juga sudah komit loh. Manajemen sudah menetapkan kebijakannya seperti ini, berarti yang lain harus mengikuti. Nah, bagaimana cara memahaminya? Biasanya sama dengan sistem manajemen ini umum lah sebenarnya. Ada periode evaluasi namanya ya. Jadi bisa melalui wawancara, bisa juga sosialisasi. Jadi sosialisasi itu nggak harus yang selalu kumpul dibahas enggak Bapak Ibu. Biasanya kan kebijakan ada yang ditempel di area-area publik. Nah nanti bisa berkala ditanya, kamu tahu nggak kebijakan sistem manajemennya, kebijakan itu apa aja. Nah itu bisa dievaluasi. Sebenarnya gitu sih. Tertulis iya, disahkan, wajib dipahami, harusnya setiap tim di organisasi itu memahami. Makanya biasanya ada namanya kalau di K3 itu ada namanya periode induksi ya. Jadi di periode induksi inilah personil itu di brainwash kalau misalkan sistem manajemen itu seperti apa, kebijakan-kebijakan yang berlaku itu apa, itu bisa disampaikan pada saat induksi. Mas Arif. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Mamik. Satu lagi pertanyaan dari Pak Aprianto. Apakah ada syarat untuk menerapkan SMK 3 untuk lab lingkungan? Nah, ini seperti apa nih, Pak Nikmat? Silahkan. Untuk lab lingkungan, penerapan SMK 3 ada syarat khusus enggak Pak. Syarat apa? Kalau untuk SMK 3 pasti ngikutinnya adalah PP 50. PP 50 2012 itu harus diikutin semuanya. Nah, kalau misalkan Bapak yang dimaksud adalah untuk lab lingkungan ini ada persyaratan tambahan atau tidak, jawabannya iya. Lab lingkungan ini kalau misalkan Bapak mau dalam tanda petik tujuannya adalah pengujian terkait dengan pemenuhan regulasi, lab lingkungan Bapak itu harus terregistrasi sebagai laboratorium lingkungan yang sudah terregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup kan, ini harus registrasi juga ke Kemenlh. Seperti itu Pak. Kalau untuk SMK 3-nya, Bapak tinggal pilih PJK 3-nya, nanti implementasinya berarti PP 50 2012. Itu Mas Arif. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Aprianto untuk jawabannya. Baik ya, semuanya sudah dijawab ya. Buat pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya menarik sekali dan tak terasa ini sudah pukul 3 sore ya. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu ada pertanyaan lagi ataupun ingin Pak Nikmat untuk mengisi lagi terkait materi-materi menarik lainnya nanti kita akan jadwalkan. Wah, ini ada satu lagi nih. Boleh nggak nih? Wah, nggak ada nih. Tadi gimana nih? Kayaknya ada satu lagi deh tadi. Bayu. Oke, nggak ada ya. Oke, kalau ada yang mau raise hand, Bapak Ibu masih ada? Masih ada waktu 3 menit. Oke, kalau tidak ada. Oke nih, Hafizul Kafi boleh satu lagi ya Pak ya. Silakan Pak Hafiz, silakan Pak. Ya Pak, mau nanya Pak, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Tadi Pak, yang untuk ISO 9001 Pak, gimana Pak website atau ap- yang bisa ngebantu kita ngecek verifikasi lembaganya Pak, kayak PJK 3 yang ada di teman K3 kan kita bisa ngecek ya, satu websitenya ya. Kalau seandainya ISO itu yang 9000 itu di mana Pak ya? Makasih Pak. Oke, silakan Pak Nikmat. Kalau untuk Bapak mau cari lembaga yang bisa mensertifikasi untuk ISO 9001, 14.000, Bapak juga sebenarnya boleh buka di websitenya kan, di kan.go.or.id.
Nanti di sana ada lembaga sertifikasi sistem manajemen. Nah, lembaga-lembaga sertifikasi sistem manajemen ini adalah lembaga sertifikasi yang bisa mengakui implementasi untuk ISO 9001, 14000, 45000 dan lain-lain ya Pak. Tapi kalau misalkan Bapak maksudnya adalah untuk lembaga sertifikasi mana yang bisa melakukan sertifikasi GLP, berarti Bapak harus masuknya ke websitenya lembaga sertifikasinya, gitu ya Pak. Jadi beda case ya Pak. Tapi kalau misalkan Bapaknya maunya 9.000, Bapak mengimplementasikan ISO 9.000 dan Bapak mau tersertifikasi, berarti Bapak bisa lihat di website CAD siapa aja yang bisa. Tapi kalau misalkan Bapak mau di bawahnya GLP misalnya, berarti Bapak lihatnya ke website lembaga sertifikasinya, bukan lembaga akreditasi ya Pak. Gitu. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Hafiz jawabannya. Baik Bapak Ibu semuanya, karena waktu sudah pukul 3 sore ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Nikmat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tentunya bisa kita implementasikan ya di pekerjaan kita, khususnya buat teman-teman yang di laboratorium ya. Ataupun juga yang tadi ada yang beberapa yang ingin buka laboratorium. Oke. Nah, sebelum kita akhiri Bapak Ibu semuanya, mari kita dengarkan closing statement nih dari pembicara kita hari ini kepada Pak Nikmat. Dipersilahkan. Nah, ini nggak ada di ini nih, nggak ada di briefing nih. Oke, Bapak Ibu, dari saya sebagai narasumber hari ini, mungkin ada beberapa pernyataan saya yang kurang berkenan atau tidak sesuai itu eh, mohon untuk dimaklumi. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu ada pertanyaan lanjutan, boleh juga disampaikan ke tim Media Tama atau mungkin tadi ada yang screenshot nomor WA saya juga boleh ya Mas Arif ya silakan Boleh. kita berkoneksi. Eh, Senang hari ini bisa memberikan apa ya ilmu sharing bersama dengan Bapak Ibu sekalian membuat weekendnya itu semakin berkah ya insya Allah ya Mas Arif. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kalau misalkan ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Selamat sore. Saya kembalikan ke Mas. Baik, terima kasih banyak Pak Nikmat dan juga Bapak Ibu semuanya. Nanti kita akan jadwalkan kembali materi-materi menarik lainnya dengan Pak Nikmat ya, teman-teman semuanya. Semoga Pak Nikmat diberikan kesehatan dan juga keberkahan tentunya ya sudah memberikan materi kita hari ini. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Nikmat. Terima kasih Terima banyak kasih Bapak juga Ibu. Mas Arif, Bapak Ibu sekalian. Sehat-sehat Sehat semuanya. ya, sehat selalu Pak.